Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat berkah kepada kita sekalian. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berceramah tentang kejujuran. Betapa kejujuran menjadi hal yang penting dalam meraih berkah dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam sejarah pribadi besar Nabi Muhammad SAW, sebelum diangkat menjadi rasul dengan menerima wahyu pertama dari Allah, telah dikenal lebih dulu sebagai pribadi yang jujur. Hingga di lingkungannya di Mekah digelari Al-Amin. Manusia dikenal sebagai makhluk moral yang perilakunya merefleksikan keyakinan hidup yang dianut. Dalam Islam, iman dan amal, keyakinan dan perilaku harus sejalan. Moral kemanusiaan yang tinggi merupakan manifestasi dari keimanan dalam hati manusia. Tidak ada fondasi moral yang lebih kokoh daripada keimanan kepada Allah. Salah seorang filosof Jerman mengatakan, barang siapa mencari sistem moral yang paling kokoh, dia tidak akan menemukannya kecuali dalam ajaran agama. Puasa Ramadan salah satunya melatih umat Islam akan pentingnya sifat jujur dan kejujuran. Secara universal, kejujuran diakui sebagai jantung moralitas kemanusiaan. Siapa saja, bangsa manapun dan apapun keyakinannya, pasti menghargai kejujuran dan memandang kebohongan suatu yang buruk dan Islam. Kejujuran akan tetap bersinar walau di tengah tumpukan kebohongan dan kepalsuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Maka bertakwalah pada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayakunul mu'minu jabana." Faqala na'am. Faqila lahu ayakunul mu'minu bahila. Faqala na'am. Faqila lahu ayakunul mu'minu kadzdzaba. Faqala la. Yang artinya, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Mungkin, jawab Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil, kikir? Mungkin, lanjut Rasulullah. Mungkinkah seorang mukmin itu pembohong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak. Sayyid Sabiq, ulama besar dari Universitas Al-Azhar Cairo, dalam bukunya Islamuna ketika menuliskan hadis di atas bahwa iman dan kebiasaan berbohong tidak bisa berkumpul di dalam hati seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar umat Islam memiliki sifat jujur dan menjauhi sifat pembohong. Sebab Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nabi Muhammad dulu dikenal sebagai pribadi yang jujur hingga di lingkungannya di Mekah digelari Al-Amin. Kisah sahabat Nabi Khalifah Umar bin Khattab ketika menguji kejujuran seorang anak gembala kambing di Madinah 15 abad yang lampau menarik diri perempuan. Jualah pada seekor anak kambing dulu. Toh tuanmu di balik bukit sana tidak tahu. Katakan saja kepada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala. Si anak gembala menjawab, kalau begitu, fa inna Allah, artinya di mana Allah. Khalifah Umar langsung mengajak anak gembala yang telah lulus ujian kejujuran untuk bersama-sama menemui tuannya. Khalifah Umar menebus kemerdekaan anak itu dari perbudakan dan menjadikannya manusia merdeka. Umar berpesan kalimat, fa inna Allah, di mana Allah telah memerdekakan di dunia. Semoga kalimat ini pula akan memerdekakan di akhirat kelak. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk kesejahteraan rakyat membutuhkan tegaknya kejujuran dan mental kemerdekaan pada semua angka
Secara ilmu sangat dibutuhkan oleh penunjuk arah kemajuan bangsa dan negara. Negara hukum yang diciptakan oleh para pendiri bangsa membutuhkan kejujuran para penegak hukum untuk mewujudkannya. Kehidupan demokrasi yang konstitusional tak akan terwujud tanpa kejujuran. Kesepakatan kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia membutuhkan kejujuran pada semua elemen bangsa agar mendatangkan keberkahan dalam kemajuan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam upaya membangun masyarakat yang jujur sebagai landasan terbentuknya bangsa dan negara yang memiliki budaya kejujuran, diperlukan pembentukan pribadi-pribadi jujur sejak dari dalam keluarga. Perbaikan akhlak bangsa harus dimulai dari penguatan keimanan dan membudayakan kejujuran. Krisis kejujuran akan berdampak luas di tengah masyarakat. Krisis kejujuran menyebabkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Karena kelihayan membuat lingkaran kebohongan, sebagian perbuatan korupsi, kolusi dan suap tidak tersentuh. Akan tetapi, orang yang beriman yakin bahwa di akhirat yaumul mahsyar semua kebohongan akan kepalsuan akan dibuka di hadapan mahkamah Allah dan disaksikan oleh sekalian umat manusia. Pembudayaan kejujuran bukan hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi keteladanan, keberanian dan integritas yang konsisten. Kejujuran tidak cukup sekadar slogan, tapi harus tertanam menjadi karakter dan kultur masyarakat. Kejujuran tidak selalu berbanding lurus dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tetapi menyangkut kualitas pribadi karakter. Ibadah wahdah yang diwajibkan dalam Islam mendidik setiap anak muslim menjadi pribadi yang jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada masyarakat sendiri. Sholat, zakat, puasa, dan haji mendidik manusia akan menjadi pribadi yang jujur dan ikhlas, sejalan dengan misi kerisalahan Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Mari budayakan kejujuran dalam membangun masa depan yang lebih terang, lebih maju, dan lebih sejahtera dari yang dirasakan selama ini. Sebuah pesan dari sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan patut direnungkan. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada dalam atau melalui perkataan terhormat. Semoga khutbah hari ini bermanfaat bagi hati sendiri dan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwar. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.